Ya, baik, kita akan masuk ke C-level measuring system khususnya untuk yang tipe mekanik ya. Jadi kita akan masuk ke segmen 2 ya. Nah, kalau mekanik itu jadi gini, walaupun sistem mekanik ini sudah jarang digunakan, tapi ada beberapa titik di dunia ini gitu ya, beberapa pelabuhan yang masih menggunakan prinsip pengamatan pasut mekanik gitu ya. Nah, kalau dulu misalnya masih pakai paper chart gitu ya, masih ada, jadi kayak bayangin gitu ya, ada pelampung gitu kan, dia akan naik turun, lalu dia akan ngegambar gitulah kira-kira. Apa namanya, otomatisasinya di situ gitu. Jadi mungkin kalau sekarang kita ngomongnya otomatis tuh udah digital gitu ya, tapi dulu orang-orang apa ya, orang-orang masa Renaissance gitu misalnya atau masa Enlightenment gitu. Nah itu mereka untuk bisa sesuatu yang bukan tangan mereka sendiri ngegambar itu udah dianggap sebagai otomatis gitu ya. Nah kalau sekarang sih sebenarnya udah lebih banyak pakai acoustic pressure atau radar gitu ya. Tapi dulu ini berguna banget ya. Nah jadi ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kita mengamankan gitu ya kayak ada tabung gitu kan. Di mana tabung ini kita punya pelampung gitu ya. Lalu di sini ada pemberat gitu. Nah intinya dia akan mengukur gitu ya, dia itu, oh kadang-kadang dia itu naik gitu ya, saya coret-coret mungkin ya. Ya. Nah kadang-kadang pelampungnya naik, kadang-kadang dia turun, nah itu akan menyebabkan pemberatnya juga naik turun gitu ya. Nah saat dia naik turun, nah inilah yang terjadi gitu. Jadi kalau ini tampak depannya gitu ya, nah ini kalau misalnya kita kesampingin gitu ya, kita belokin ya, jadi tabung ini sebenarnya ada kayak tabung, nah inilah si tabungnya, tabung lain ya. Nah, dia itu yang akan kayak bayangin ya, ini kan naik turun nih, set set ya. Lalu ininya juga dia naik turun. Nah, ini naik turun dia akan menyebabkan dia nyambung lagi ke pemberat lain, dia akan ada kayak pena di sini gitu ya. Atau ya pena atau satu penanda lah, yang dia juga akan ikutan naik turun berbarengan dengan naik turunnya si pemberat ini gitu ya. Jadi dia akan seperti ini gitu. Tadi mungkin saya kayak gini gitu ya, habis itu dia kayak, nah dia akan kayak gitu dan kita akan mendapatkan pasutnya. Dan ini juga masih benar-benar kertas. Kebayang ya, jadi jenius banget orang-orang zaman dulu gitu ya. Sebenarnya ini yang kalian pelajari di PRD gitu ya. Kalau misalnya PRD kan kalian mencoba membuat satu sistem di mana itu tuh mempermudah kehidupan kita gitu ya, daripada kita melototin satu-satu dengan satu teknologi kita bisa mendapatkan kemudahan gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini konsep dari floating tidal gauge ya. Ini adalah sifat yang mekanik gitu karena ini mekanik banget semuanya ini. Oke. Nah, contoh-contohnya seperti ini gitu ya. Jadi di UK ada nih. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ini tabungnya nih ya. Ada 2 bahkan mereka ya untuk mereka saling silang satu sama lain gitu kan dalam arti sama nggak gitu kan pengukurannya, karena lagi-lagi konsep yang paling penting juga di geodesi adalah ukuran lebih gitu. Kalau kita dapat pengukuran lebih dari satu, kenapa tidak gitu ya. Lalu di US ini mungkin zaman dulu ya, jadi tetap ada tide pole-nya di sini, lalu ini adalah si tabungnya gitu ya nih. Tengah-tengah ini tabungnya dan di dalam sini itu ada si pemberat-pemberat sama si penggambarnya. Lalu di Thailand kira-kira seperti ini ya. Thailand tuh karena saudara kita gitu ya, jadi kayak familiar banget ya konstruksi seperti ini tuh kayak wah bisa banget terjadi di kita gitu. Nah, lalu selanjutnya, nah ini kalau di Indonesia ini masih ada di beberapa titik ya, ada di Cilacap, di Ambon ada kalau kalian pengen main ke Ambon dan di Tarakan, tapi tentunya saya nggak tahu ya ini tahun berapa, apakah masih ada atau enggak gitu. Konstruksinya tetap sama gitu ya, jadi ada rumahnya gitu ya, ada tempat di mana kita nyimpen si pemberat sama si penggambarnya, lalu ada tabung di mana si pelampungnya itu naik turun di situ. Tuh. Jadi itu saja untuk segmen sebelumnya, kita akan mempelajari teknik lain di segmen ketiga.